Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih pada Pak Muntasir, kakak tadi kita yang sudah tadi memberikan paparan materi permasalahan Dapodik. Kita akan lanjutkan sedikit sharing kita yang berkenaan dengan tunjangan profesi dan aneka tunjangan. Yang kita bahas sekarang ini berkenaan dengan tunjangan profesi dan aneka tunjangan. Oke. Ini dasar hukumnya kita skip aja ya, kita lewati. Baik, kita masuk ke artinya dulu, ke pengertiannya. Sertifikasi guru ini adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru, dan guru profesional yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dulu artinya ya, arti sertifikasi guru ini. Lalu, apa tujuan sertifikasi ini diberikan? Sertifikasi guru bertujuan untuk, pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu tujuan utamanya. Yang kedua, untuk meningkatkan proses dan mutu dari hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru, dan yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Itu 4 tujuan dari disalurkannya tunjangan profesi atau yang kita kenal dengan sertifikasi guru. Apa manfaat dari sertifikasi guru ini? Manfaat dari sertifikasi guru ini adalah melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak berkompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, serta melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Berarti dalam artian guru-guru kita sudah diberi ilmu, sudah diberi kompetensi untuk mengajarkan sesuatu yang yang lebih berarti untuk siswa-siswa kita. Berarti dalam artian mutu pendidikan kita seharusnya sudah meningkat karena sudah adanya guru-guru yang profesional. Itu seputaran atau sedikit ulasan tentang apa itu sertifikasi, manfaat dan tujuannya. Oke, kita masuk ke data penerima tunjangan ya. Untuk sertifikasi untuk tunjangan profesi berdasarkan SIM tunjangan profesi kita, itu data aktif kelulusan yang ada di SIMTUN ada 1.416 orang. Yang telah terbit SK Dirjennya ada 1.364 orang dan belum memenuhi syarat ada 52 orang. Jadi di 52 orang ini ada data yang belum ter-SK-kan. Namun tidak seluruhnya atau tidak semuanya data belum memenuhi syarat ini adalah guru-guru yang berhak diterbitkan SK Dirjennya, karena data 52 orang ini adalah data kotor. Dalam artian di dalam data ini ada guru yang sudah pensiun, ada guru yang sudah meninggal, ada guru dari kementerian lain juga masuk. Jadi saya minta tolong di daftar 49 orang ya, di daftar saya ada 49 orang. Ini mohon dicek kalau ada nama sekolah atau guru di sekolah Bapak Ibu di daftar ini, mohon konfirmasi ke saya statusnya apa. Apakah yang bersangkutan telah meninggal dunia atau sudah pensiun atau guru dari kementerian lain, misalnya dari Kemenak. Kalau statusnya sudah meninggal dunia, tolong disertakan tanggal, bulan, dan tahun meninggalnya. Untuk yang pensiun juga seperti itu, tolong disertakan TMT pensiunnya. Kalau ada di sini ya, tolong nanti diperhatikan kalau ada nama-nama gurunya di sini, di salah satu ini, mohon segera dikonfirmasi ke saya. Boleh via WA saja, atau via chat di sini juga boleh.
Kita lanjut ya. Untuk yang mungkin ada yang kurang jelas sama daftar saya ini, nanti kita akan kasih materinya biar nanti bisa dicek biar lebih jelas nanti nampaknya. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke fase dalam info GTK. Untuk di info GTK, kita sering menghadapi 3 fase ini. Yang pertama fase tidak valid, yang kedua fase valid menunggu verifikasi dinas, dan ketiga fase sudah terbit SKTP. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini fase tidak valid atau data masih bermasalah, ditandai dengan status masih ada yang tanda silang merah. Nah, ini tandanya masih belum valid ini. Oke, biasanya banyak kendalanya. Ada yang kendalanya dari jam, ada yang kendalanya dari status sekolah induknya, ada status NUPTK yang tidak valid, banyak. Ini contohnya. Dengan status di tunjangan profesi atau di info GTK-nya tidak valid, ditandai dengan tanda angka 2 hasil verifikasi data terakhir masih belum valid. Ini yang pertama. Bagaimana dengan syarat-syarat terpenuhinya jam dan agar jam ini terbaca valid? Ini harus memenuhi salah satu prasyarat di bawah. Salah satunya ini. Memenuhi 24 jam di sekolah induk. Ini udah jelas ya, harus memenuhi 24 jam di sekolah induk. Yang kedua, memenuhi 12 jam dengan tugas tambahan utama. Dalam artian seperti ini. Misalnya guru tersebut sudah memenuhi 12 jam dan mengambil jam tambahan utama. Jam tambahan utama itu adalah jam waka, laboran, pustakawan. Nah, itu jam tambahan utama ya, dengan jumlah jam 12 jam, otomatis 24 jamnya terpenuhi. Yang ketiga, ini adalah guru mapel satu-satunya dengan tugas tambahan utama. Jadi seperti ini, guru mapel satu-satunya ini, semisal di satu sekolah hanya satu orang, saya contohkan di SMP ya, satu orang guru PPKN. Nah, guru PPKN itu semisal jamnya hanya 2 jam dan mengajar di kelasnya hanya 3 kelas, otomatis kan hanya 6 jam. Tapi dia hanya satu-satunya guru di sana dan tugas tambahan hanya mengcover 18 jam, berarti kan tugas tambahan hanya mengcover 12 jam, berarti dia hanya memiliki 18 jam mengajar. Itu otomatis yang bersangkutan valid untuk bisa mendapatkan tunjangan profesinya. Tidak harus memenuhi 24 jam karena dia memang guru mapel satu-satunya di sekolah tersebut. Lalu seterusnya memenuhi jam 18 jam di sekolah induk ditambah dengan 6 jam di sekolah non induk. Untuk mengambil jam di sekolah non induk, 6 jam adalah jam maksimal. Tidak bisa lebih dari 6 jam. Walaupun nanti terisi lebih dari 6 jam mengambil jam di sekolah induk, akan validnya hanya terhitung 6 jam. Maksimalnya hanya 6 jam. Itu untuk mengambil jam di luar induk. Selanjutnya, guru mapel satu-satunya pada sekolah kecil ditambahkan 6 jam di luar dan 6 jam ekuivalensi. Berarti semisalnya di sekolah induknya yang kecil hanya mendapatkan semisal hanya 6 jam, ditambah jam di luar 6 jam 12 jam, ditambah ekuivalennya 6 jam, itu sudah terdata valid walaupun tidak mencukupi 24 jam. Ini berlaku untuk sekolah-sekolah kecil. Jadi jangan khawatir, bagi guru yang sertifikasi ada di sekolah kecil masih akan terbantu karena jamnya akan dirasionalisasi. Istilahnya tidak harus mendapat 24 jam. Nanti yang guru-guru di sekolah kecil jadinya pindah karena takut jamnya tidak akan terbaca. Tidak, kalau selagi data tidak dimanipulasi dan jam memang hanya terpakai untuk satu orang guru untuk sekolah kecil, itu datanya akan tetap terbaca valid. Ini untuk yang kedua, status validasi valid menunggu verifikasi dinas. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengecekan info GTK-nya atau diminta bantu pengecekan info GTK-nya dari PTK yang bersangkutan, PTK tunjangan profesi guru, itu mohon dicek kembali bila sudah ada di fase menunggu verifikasi dinas, segera berkas info GTK-nya dikumpulkan ke dinas agar untuk diverifikasi oleh admin Simtun. Nah, jadinya muncul pertanyaan, apa gunanya info GTK itu dikumpulkan dan dasar permintaannya apa? Mungkin ada guru-guru yang bertanya demikian, untuk apa info GTK itu dikumpulkan, apa pentingnya untuk info GTK itu dikumpulkan? Jadi
Dasar permintaan info GTK itu adalah Permendikbud nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Ini dia, di poin nomor 3, yaitu verifikasi dan validasi data untuk pencairan. Yaitu pada poin A, guru PNSD menyerahkan bukti cetak atau print out. Jadi di sini memang diminta bukti cetaknya, Bapak Ibu. Bukannya sebelumnya banyak yang kasih solusi. Kami tidak bisa mengumpulkan. Kami bisa nggak kirim scan-nya aja. Kami bisa nggak kirim soft copy-nya aja. Bukan saya tidak mau ya, karena ini udah aturannya. Udah ada aturannya mengikatnya. Perlu print out atau cetak info GTK-nya. Boleh dikirimkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengirimkan langsung ke dinas, kita bisa via pos. Silakan dikirim via pos. Tolong alamatnya nanti dipaskan untuk pengiriman info GTK-nya buat tujuannya bidang program. Jadi nanti pihak pos mengantarkan tepat ke ruangan kami, tidak menyasar ke ruangan lainnya. Soalnya udah sering seperti itu, info GTK dikirimkan tapi tidak sampai ke kami. Oke. Lalu pihak dinas mengetahui bahwa guru PNSD sudah valid sebagaimana dimaksud, dan dinas pendidikan langsung melakukan verifikasi. Iya, itu ketika info GTK-nya masuk ke admin Simtun, maka akan segera diverifikasi. Lalu dinas dan kewenangannya memastikan nominal gaji. Baik, nah ini tambahan ya. Untuk semester kedua, ini saya memberi informasi, tolong disampaikan ke guru sertifikasinya. Dalam pengumpulan info GTK nanti, tolong dilampirkan di belakang info GTK-nya, itu pertama SK pangkat golongan terakhir. SK pangkat golongan terakhir yang pertama. Yang kedua, SK gaji berkala terakhir. Nah, itu agar sesuai dengan data BKN yang diharapkan ini. Agar nanti datanya sama dengan data yang ada di BKN. Jadi istilahnya guru-guru atau kepala sekolah nanti tidak komplain lagi, kok dananya kok nggak sama. Nanti biar kita lakukan pengecekan sesuai dengan info GTK dan pangkat terakhir serta KGB-nya, kenaikan gaji berkalanya. Ya. Lalu lanjut, ini yang terakhir. Yang terakhir ini tentang yang sudah valid. Yang sudah valid nanti maka akan dibuktikan dengan SK Dirjennya terbit. Kalau sudah ada di fase ini fase tenang. Istilahnya guru tersebut tidak akan lagi, tidak akan terganggu gugat, tidak akan diganggu gugat lagi bahwa yang bersangkutan akan menerima tunjangan di 1 semester sesuai info GTK-nya. Misalnya ini info GTK-nya anggaran 2021 untuk bulan Januari dan Juni. Jadi istilahnya info GTK ini akan mencakup pembayaran dari Januari sampai Juni, nggak akan ada masalah lagi. Istilahnya jika di dalam perjalanannya, misalnya datanya tiba-tiba nggak valid atau ada yang terhapus atau apa, itu tidak lagi mengganggu untuk pembayaran karena SK Dirjennya sudah tercover. Istilahnya SK Dirjennya sudah ada dan tidak ada masalah lagi untuk 1 semester berjalan. Kita masuk ke kendala. Kendala yang masih terjadi pada tunjangan profesi di 2021 ini di mayoritas ada di nominal gaji yang tidak sesuai. Ini banyak yang konfirmasi, baik itu guru, ada juga beberapa operator menanyakan kok nominal gaji tidak sesuai. Nah, yang kedua masalah kekurangan jam. Ini yang dihadapi di SMP biasanya, masalah kekurangan jam. Yang ketiga, mengeluarkan PTK pensiun tanpa konfirmasi. Nah, ini perlu perhatian Bapak Ibu. Untuk mengeluarkan PTK pensiun tanpa konfirmasi, ini mohon saat mengeluarkan PTK dicek betul. Istilahnya seperti ini. Jika PTK pensiun, saya contohkan di TW1 ya. TW1 kan untuk cover pembayaran Januari sampai Maret. Semisal PTK itu nanti keluarnya di bulan Februari misalnya, sebelum SK Dirjen terbit, mohon jangan dikeluarkan dari Dapodik. Karena apa? Jika SK Dirjen terbit perkiraan di April atau Mei, berarti yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak aktif di sekolah tersebut oleh pusat. Otomatis SK Dirjennya tidak terbit dan 2 bulan
tunjangan yang berhak didapat yang bersangkutan itu tak akan terrealisasi. Ya, mohon diperhatikan, apabila ada yang pensiun dalam semester berjalan, namun SK Dirjennya belum terbit, jangan dikeluarkan dari Dapodik, dari sistem. Untuk realnya mengajar, istilahnya kalau dia memang mengajar sebatas bulan Februari terus dia nggak ngajar lagi, realnya ya boleh silakan digantikan oleh guru yang lain untuk mengajar ya. Tapi kalau untuk didata, mohon jangan dikeluarkan dulu sampai SK Dirjennya terkunci. Itu ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti kita kasihan sama yang bersangkutan, dia masih mungkin menunggu 2 bulan itu, anggapan itu gaji terakhir dia. Nah, jadi otomatis terkendala, dia nggak akan pernah dapat seperti itu. Apalagi yang mengambil jamnya adalah guru yang sertifikasi. Otomatis kelas yang dia pakai itu sudah terkunci dan tidak akan bisa diambil kembali. Ya, Bapak Ibu ya, mohon dicermati untuk itu. Lalu, nah untuk masalah nominal, ini juga sebenarnya ini masalahnya ringan, tapi masih banyak yang apa ya, yang mungkin kurang teliti mungkin ya. Jadi untuk pengisian gaji berkala, mohon jangan diinput TMT dan masa kerja yang ini. Yang ini ya, jangan diinput yang ini. Kenapa? Jika Bapak Ibu menginput TMT dan masa kerja yang ini, maka gajinya akan mengacu ke yang ini, yang lama. Karena ini keterangan untuk gaji pokok yang lama. Bila gaji pokok yang diharapkan adalah gaji pokok yang baru ini, mohon mengacu ke TMT yang ini dan masa kerjanya yang ini. Agar nanti tidak ada selisih lagi, kok yang bersangkutan bilang, gaji saya kok kebayarnya yang ini lagi, padahal saya udah baru yang ini. Operator bilang, saya sudah input memang salah katanya ini, cuman pengetikannya sudah saya ketik yang ini. Karena di dalam penginputan, saya lupa ya KGB atau paket golongan terakhir, di item terakhir untuk tabel itu ada pengetikan nominal gaji. Benar kan? Ada pengetikan nominal gaji. Sebenarnya tidak diketik pun nominal gaji itu udah akan terbaca kalau masa kerja dan TMT-nya sudah benar. Tidak diisi pun tidak apa-apa. Daripada diisi tapi salah mengisi TMT dan KGB-nya, otomatis dia akan mengacunya ke yang lama terus. Ya Bapak Ibu ya, itu sekedar sharing aja. Kalau ada yang nanti ke depan masih salah, ini kita wanti-wanti sekarang, mudah-mudahan nggak ada lagi lah yang seperti ini. Terus ini rumus nominal pencairan gaji. Ada beberapa PTK juga yang nanya ke kita, kenapa kok gajinya kecil yang diterima? Nah ini penjelasannya. Ini sebenarnya materi titipan dari admin Simbar, Bu Mita. Biar kita jelaskan sedikit di sini ya. Enggak, kita jelaskan sedikit, kita tampilkan aja lah. Nah ini dia masalahnya. Untuk gaji pokok adalah yang sesuai yang ada di SK Dirjennya. Di SK Dirjen ya, bukan yang ada di daftar gaji. Nanti kalau ada guru yang bilang lagi, kok nggak sama gajinya? Kan kita nggak pernah input data daftar gaji kan? Di Dapodik kan nggak ada. Input daftar gaji bulanan nggak ada. Yang ada tuh input pangkat golongan terakhir sama KGB, kenaikan gaji berkala. Jadi dasar kita antara dua itu. Jadi nggak ada hubungannya sama daftar gaji ya. Nanti kalau ada guru yang nanya kok nggak sama-sama daftar gaji, kita nggak ada hubungannya sama itu. Oke. SK Dirjen yang terbit sudah ada gaji pokok yang tertera di dalamnya dikali 3 untuk TW1. Dikali 3. Nah, kebanyakan guru hanya mengali 3 aja, membaginya enggak. Otomatis nggak akan pernah ketemu karena kita ada potongan PPh 21 ini sampai 2019 atau 20 saya lupa. Dari awal dulu kita udah ada ini potongan PPh 21, cuman di 2021 kita ada tambahan potongan yaitu potongan BPJS 1% sesuai PP nomor 75 tahun 2019 dan potongan Basnas 2,5% sesuai aturan dari pemerintah daerah. Itu. Jadi cara mencarinya, kalikan 3 gaji pokok yang tertera di SK Dirjen, bagi potongan PPh 21 dan potongan BPJS 1%. Setelah ketemu hasil bersihnya, silakan potongkan lagi dengan 2,5% dari Basnas. Nah, itulah yang diterima oleh guru kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada gurunya yang bertanya kok sekarang jauh lebih kecil, ya karena ini ada potongan BPJS 1% dan Basnas 2,5%.
Ini nanti akan kita bagikan materinya, nanti bisa ditunjukkan juga ke guru-gurunya ya, bagi ada yang bertanya atau yang masih bingung kenapa gajinya seperti itu. Ini masalah mutasi tunjangan. Ini apabila terjadi perubahan tempat tugas antar kabupaten atau antar lingkungan dinas, itu silakan diinput data pendidikan asal yang wajib memperbaiki Dapodik di tempat tugas yang baru. Jadi istilahnya kalau dia sudah pindah, silakan update datanya di sekolah yang baru. Perpindahannya antar Dapodik gitu. Lalu Dinas Pendidikan yang asal akan menyesuaikan perubahan data pada aplikasi Simtun. Nah, ini nanti saya apabila data ada yang pindah, nanti data Simtunnya saya yang akan mengeluarkan dari aplikasinya. Agar nanti di kabupaten kota yang lain, tempat dia yang baru, itu datanya tidak bermasalah dengan pencairan. Yang kedua, apabila terjadi perubahan tempat tugas setelah terbit SKTP, misalnya dia sudah terbit SKTP di sini, kita contohkanlah dalam semester ini, semisal SKTP sudah terbit di Mei, yang bersangkutan pindah pada Juni, otomatis nanti pembayaran Juni tetap kita yang bayar, tetap Kabupaten Merangin yang bayar. Cara atau prasyarat yang bersangkutan bisa dibayarkan di bulan Juni adalah keaktifan, terus syarat-syaratnya sama, nanti dia lengkapi di sekolah yang baru, nanti kirimkan ke kita. Nanti tetap Merangin yang membayar. Itu untuk yang pindah setelah terbit SKTP-nya. Terus yang terakhir, apabila terjadi mutasi antar lingkungan naungan kementerian, misalnya dari Kemenak ke kita atau kita ke Kemenak, itu nanti menginput ulang di Dapodik, karena setahu saya ya, di Kemenak tidak mengadopsi aplikasi Dapodik. Istilahnya tuh dia memiliki aplikasi yang berbeda. Jadi otomatis waktu dia mau masuk ke kita, dia nggak bisa langsung mutasi data aja ke Dapodik. Dalam artian kemungkinan akan diinput ulang, gitu ya, akan diinput ulang lagi oleh operator yang sekolah kita. Nah, lalu saya tugasnya untuk mengambil data langsung dari Simtunnya Kemenak. Kalau di Kemenak ada Simtunnya, nanti bisa saya ambil dari sana. Kita tarik, baru SK Dirjennya bisa terbit sesuai dengan tempat tugasnya yang baru. Oke, untuk yang kalau ada yang mau mutasi. Lalu jadi pertanyaannya, berkas apa saja yang harus dipersiapkan kalau guru itu memutasi? Nah ini. Yang pertama, fotokopi surat keputusan mutasinya, SK mutasi. Yang kedua, surat keputusan tempat tugas mengajar, misalnya dia pindah keluar, mohon SK pembagian tugas mengajarnya dikumpulkan, jadi kita bisa ngecek di sana bahwa yang bersangkutan memang sudah dapat jam mengajar dan sudah aman. Jangan nanti ketika sudah kita pindahkan, yang bersangkutan rupanya tidak dapat jam mengajarnya di sekolah yang baru, lalu kembali lagi ke kita. Jadi nanti pusing kita bolak-balik kayak gitu kan. Jadi diharapkan ada SK pembagian tugasnya dan jamnya sudah tertera. Terus yang ketiga, fotokopi nomor rekening yang bersangkutan, ya ini untuk kita merealisasikan tunjangannya. Terakhir yang keempat, surat keputusan pemberhentian pembayaran dari Satminkal asal. Misalnya gini, pembayaran dari antar kementerian, misalnya dia awalnya dari Kemenak, misalnya saya contohkan dari MTS lah, MTS pindah ke SMP. Jadi istilahnya yang dari MTS ini harus mengantongi dulu SK penghentian pembayaran dari Kemenak, baru nanti bisa kita bayarkan di Diknas. Kalau tidak ada surat penghentian pembayaran, yang kita takutkan yang bersangkutan tersalurkan tunjangan profesinya ganda. Istilahnya kita menyalurkan di sana karena belum ada keputusan penghentian, di sana juga tetap membayarkan. Nanti mengembalikannya susah. Itu. Ini untuk penghentian pembayaran. Oke, untuk pemberhentian pembayaran tunjangan profesi harus memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut. Nah, ini keadaan-keadaan yang tidak lagi layak untuk kita bayarkan. Yang pertama, guru sudah meninggal dunia, sudah mencapai batas usia pensiun, tidak lagi berstatus sebagai guru atau pengawas, semisal guru sudah pindah ke struktural atau tidak lagi mengajar sama sekali, tidak lagi melaksanakan tugas sesuai persyaratan beban mengajar, misalnya tidak lagi dapat mengajar sesuai beban mengajar seharusnya 24 jam, dia mengajar misalnya hanya dapat 12 jam dan dibagi ke guru-guru lain gitu. Istilahnya guru menumpuk, istilah kebutuhan gurunya berlebih,
namun tetap memaksakan pembagian jam, itu otomatis juga tidak bisa kita bayarkan. Lalu tidak lagi mengampu mata pelajaran sesuai sertifikat pendidik, misalnya ada guru SD, sertifikat guru kelas pindah ke SMP mengajar bahasa Indonesia, itu nggak bisa lagi karena tidak sesuai lagi dengan sertifikat pendidiknya. Itu ya, itu yang kita hentikan pembayaran tunjangannya. Ini syarat-syarat untuk penghentian tunjangannya. Yang pertama ada SK pensiun dari yang bersangkutan, ini bagi yang pensiun. Bagi yang meninggal dunia ada keterangan resmi yang menyatakan guru yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Itu bisa dari RT atau kelurahan. Yang terakhir adanya SK perubahan status guru menjadi non guru. Ini misalnya ada guru yang pindah ke struktural, silakan dilampirkan SK pindah ke strukturalnya. Ini materi tentang apa itu tunjangan khusus dan dasar nominasi daerah penerimaannya apa. Ini untuk yang daerah terpencil ya, daerah terpencil. Nah, ini tunjangan khusus itu adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas di daerah khusus. Lalu, pemberian tunjangan khusus ini diharapkan menjadi suplemen yang mendorong agar guru-guru yang bertugas di daerah terpencil terpenuhi hak dan kesejahteraannya dan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya, utamanya pada aspek kuantitas mengajar dan kualitas pengajarannya. Itu ya, itu intinya untuk pemberian tunjangan khusus ini. Kriterianya apa aja? Ini kriterianya. Yang pertama, guru CPNSD dan PNSD yang bertugas di wilayah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Yang kedua, guru bukan PNS yang bertugas di wilayah khusus juga yang ditetapkan oleh kementerian. Yang ketiga, aktif melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terdaftar aktif pada Dapodik, memiliki NUPTK, dan jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan ideal pada satuan pendidikan. Oke, itu kriterianya ya, 6 kriteria untuk penerima tunjangan khusus. Nah, ini untuk pergantian penerima tunjangannya. Yang pertama, guru yang telah pernah menerima tunjangan khusus dapat digantikan oleh guru lain yang belum atau tidak pernah menerima tunjangan khusus. Dengan persyaratan, guru yang pernah menerima tunjangan khusus tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus dan guru calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima tunjangannya. Lalu yang kedua, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan calon penerima tunjangan khusus berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh kementerian. Yang ketiga, usulan pergantian dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan atau SIM-ANTUN. Lalu yang terakhir, guru pengganti menerima pemberian tunjangan khusus terhitung semester berikutnya pada tahun berkenaan. Oke, itu tadi prasyarat untuk pergantian penerima tunjangan khususnya. Nah, ini Kepmendikbud Ristek nomor 160/P/2021 ini adalah dasar perekrutan wilayahnya tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Nah, ini dia. Ini daerah-daerah yang terdampak atau termasuk nominasi untuk tunjangan daerah khusus. Kita ada di daerah Jangkar ada 3 wilayah, yaitu di Lubuk Mentilin, Renah Kumumu, dan Kota Rawang. Di Lembah Masurai ada Muara Lengayo, yang paling banyak di Tabir Barat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ada di Erliki, di Ngaol, Batang Kibul, Pulau Lebar, Tanjung Putus, Ngaol Ilir, dan Erliki Baru. Nah, ini seputaran tunjangan khusus. Yang tadi masalah nominasi dan perekrutannya, yang ini adalah dasar hukumnya untuk perekrutan tunjangan khususnya. Oke. Mungkin hanya itu dulu materi saya. Apabila ada audiens, apabila ada teman-teman operator yang ingin bertanya seputaran tunjangan, saya persilakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
Masalah tunjangan khusus tadi Pak, yang dari Tabir Barat, yang SD 22503 Pak, kok lah sudah seringkali mengusulkan tidak keluar-keluar gitu Pak. Oh, gitu. Baik, jadi seperti ini. Yang kita usulkan daftar yang ada di nominasi, Bang. Nanti bisa gini, waktu Abang ke dinas kabupaten, nanti akan saya buka daftar nominasi-nominasi yang akan kita usulkan ke tunjangan. Bisa jadi dari Ngawal itu kita masih lulus, Bang. Sampai sekarang dari 225 kita belum ada nominasi lagi dari sekolah itu. Kita udah coba cek, buka itu kayaknya dari 225 nggak ada nominasinya. 107 itu ada dari Ngawal Ilir. Halo Pak Bul. Ya. Bisa dengar suaranya? Bisa. Ya Pak Bul ya. Jadi gini, untuk kita pengecekan lebih lanjut, nanti Pak Bul kasih waktu luang untuk ke kabupaten. Nanti kita cek lagi pendataan di tunjangan khususnya. Waktu saya cek terakhir hari ini, itu sampai sekarang kita belum ada juga data SD 225 Ngawal ya. 225 Ngawal ya. Ya, 03. Pak Bul? Ya, 03. Ya, 03. Sampai sekarang kita belum ada daftar dari 225 yang masuk ke nominasi. Nanti gini aja, nanti waktu Pak Bul main ke Dinas Pendidikan, nanti kita cek ulang ya masalah pendataannya ya. Ya. Biar nanti itu bisa yang pertama, kita Pak. tahu kira-kira masalahnya ada di mana. Sudah tuh kawan-kawan yang kontra, yang PN, minta tanyakan kapan pemanggilan PPG berikutnya. Kemarin ada satu yang mau akan PPG Ibu Retno Matematika. Oh gitu ya. Oh, untuk PPG. Oh, sebenarnya kalau pertanyaan PPG tadi lebih tepatnya sama Pak Muntasir itu admin PPG-nya. Oh, iya. Nanti dijawab langsung sama Pak Muntasir aja Bang ya. Nah, nanti di chat aja, diketik di chat aja. Nanti kita jawab lewat chat aja ya. Ya, terima kasih. Ya. Iya, baik Bang. Ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu, silakan. Pak Niko. Ya, Bang. Kemarin istri saya kan sertifikasi. Ada yang kekurangan bayar berapa bulan yang lalu itu. Terus yang terakhir ini keluar masuk katanya udah salah dibalikkan lagi. Ternyata pas keluar yang kemarin kok tidak pas juga, nurun malahan. Yang dulu tidak dibayar, yang lah masuk baru nih dibalikkan lagi. Janji mau dibayar, tidak gitu dibayar ya? Lagi. Wah, sebenarnya itu itu bagiannya Bu Mita itu masalah pembayaran. Nanti gini aja Bang, Abang kirimkan aja ke saya nama sekolah sama NUPTK lengkap Ibu. Nanti saya coba konfirmasi ke Bu Mita ya masalah kekurangannya ya. Nanti sebutkan juga nominalnya kira-kira berapa yang kekurangannya di bulan apa gitu. Nanti saya konfirmasi lagi sama Bu Mitanya. Ya, oke. Ini ada yang bertanya dari SD 36. Pak, kapan kami OPS dapat tunjangan? Waduh, ya gimana ya? Ini pertanyaannya simple, tapi sulit untuk menjawabnya Bapak Ibu sekalian. Bukan apa-apa, bukan masalah OPS dapat tunjangan atau enggak, karena kami pun yang admin kabupaten ini sampai sekarang ya masih itulah ya, berharap pahala aja lah kayaknya sekarang. Belum ada dapat tunjangannya juga. Dibahas sih sudah berapa kali dibahas ya, di tingkat pusat juga udah pernah ditanya, tapi sampai sekarang pun di pihak pusat bingung mau saving dananya dari mana untuk pembayaran OPS ini. Tapi nantilah kita coba-coba lagi tanya ya. Ini kita tabung dulu pertanyaannya nih masalah honor-honor ini, tunjangan untuk OPS nih. Tapi kalau nanti COVID kita ini udah berlalu, nanti saya coba tanyain lagi ke admin pusatnya ya. Ini istilahnya pertanyaan dari seluruh OPS lah, mewakili aja saya ini untuk penyambung pertanyaannya ya. Itu untuk pertanyaan yang masalah tunjangan, oke? Iya.
Oke, ada lagi pertanyaan yang menyangkut sertifikasi dan tunjangan khusus. Kalau ada yang bertanya boleh silakan. Masalah beasiswa Pak, beasiswa untuk guru ini tidak ada ya Pak? Oh, kalau untuk beasiswa sampai sekarang kita biasanya kalau beberapa tahun yang gimana Bang? Beberapa tahun yang lalu dulu kan ada tuh yang misalnya yang lagi kuliah diajukan minta surat keterangan kuliah, terus dimasukkan ke Dapodik. Ada yang terima kini enggak, misalnya aku nih lagi kuliah S2 nih di Bengkulu. Udah dimasukkan data kuliahnya juga kok enggak ada kabar-kabarnya. Kayaknya kita dari Dinas Pendidikan sampai sekarang untuk bantuan kuliah ini masih belum ada informasi baru lagi Bang ya. Dari pusatnya pun sebenarnya kita dulunya ada bantuan kualifikasi pendidikan, cuma di tahun berapa ya saya lupa juga, udah 5 atau 6 tahun yang lewat itu udah nggak ada lagi kayaknya. Mungkin disangkain orang pusatnya kita udah rata-rata udah 2000 udah S1 semua. Kalau nggak salah saya terakhirnya di 2015 kalau nggak salah untuk bantuan kualifikasi pendidikan. Karena diharapkan setelah tahun 2015 itu udah sarjana semua waktu itu untuk yang S1 ya, untuk yang S1. Untuk yang S2 sampai sekarang kita belum ada informasinya Bang. Kita tunggu aja lah ya, nanti kalau ada informasi kita paling tidak kita share di Facebook lah ya, di grup kita dinas ya, kalau ada informasi masalah ini bantuan tunjangannya. Oke, bagi yang lain, bagi ada yang masih ingin bertanya silakan. Kalau nggak ada lagi kita mau close ini. Cukup ya. Waduh, kalau cukupnya kencang banget ini Pak Marianto ini ya. Belum apa-apa udah cukup aja ini. Ya, oke ya. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau nanti setelah kegiatan atau nanti setelah kegiatan ini baru keingat atau baru nyadar amannya, silakan menghubungi kami via WA, via Facebook atau telepon ya. Silakan bertanya nanti kalau setelah ini boleh kita berkabar lewat WA atau grup-grup lainnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Salam sehat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita ketemu lagi. Semoga ke depan atau tahun berikutnya kita bisa nggak lagi via Zoom ya, kita bisa ketemu langsung. Soalnya kalau via Zoom ini banyak yang banyak yang kurang lengkap lah rasanya, kurang sempurna rasanya kayak gini. Tapi apa boleh buat lah. Iya. Oke ya, mungkin hanya itu dulu materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.